Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya. Sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak kepelemahannya. Ya di situ sih kita masih lumayan. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah di Indonesia hingga Februari sebesar 68,8 dolar per barrel. Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP secara average year to date hingga 11 Maret 2026 sekitar 68 US dollar per barrel. Ini sudah memasukkan kenaikan yang 120 yang sebentar itu ya. Ini masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar per barrel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Tetap kita harus waspadai resiko di sekitar 90 sampai 100 dolar per barrel, apalagi kalau gangguan di Selat Hormuz itu berkelanjutan. Namun kita juga lihat possibility kembali ke 70 atau sekitar 80 jika konflik mereda. Moga-moga kita doakan semua konflik ini tidak berkelanjutan dan tidak panjang. Kalau itu terjadi, maka kita harapkan harga minyak kembali stabil. Namun pemerintah tentu terus berusaha memperkuat strategi ketahanan energi, menjaga kecukupan cadangan energi nasional, dan memastikan kelancaran pasokan energi secara domestik. Ketegangan geopolitik juga menimbulkan resiko pada perdagangan global. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS. Ya, menaik sedikit, yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit, tapi masih terkendali, kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Kedepan, pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Belanja masyarakat menjelang Ramadan, ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan dan mobilitas. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala,
serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga. Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai 290 triliun rupiah, tumbuh 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai 245,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan yang sangat kuat, yaitu 30,4% secara keseluruhan. Kalau ada transaksi PPN dibayar. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi sekarang jalan terus. Ya, transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus. Nah, ini yang tadi memberikan kita optimisme bahwa moga-moga pertumbuhan ekonomi di Q1 nanti bisa juga terbantu, terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat. Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah di Indonesia hingga Februari sebesar 68,8 dolar per barrel. Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP secara average year to date hingga 11 Maret 2026 sekitar 68 US dollar per barrel. Ini sudah memasukkan kenaikan yang 120 yang sebentar itu ya. Masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar per barrel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Tetap kita harus waspadai resiko di sekitar 90 sampai 100 dolar per barrel, apalagi kalau gangguan di Selat Hormuz itu berkelanjutan. Namun kita juga lihat possibility kembali ke 70 atau sekitar 80 jika konflik meredam. Moga-moga kita doakan semua konflik ini tidak berkelanjutan dan tidak panjang. Kalau itu terjadi, maka kita harapkan harga minyak kembali stabil. Namun pemerintah tentu terus berusaha memperkuat strategi ketahanan energi, menjaga kecukupan cadangan energi nasional, dan memastikan kelancaran pasokan energi secara domestik. Ketegangan geopolitik juga menimbulkan resiko pada perdagangan global. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS. Ya, menaik sedikit, yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali, kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Kedepan, pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence.